wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Silakan di banyak ada yang tidak datang. Rani, Aulia, Salsabila, Farah, Zara, Izin Zara. Dia belum kapung mendadak katanya karena bisa mendadak. Hari ini kita membahas mengenai manajemen konflik. Ya, namun sebelum membahas materi hari ini, Ibu ingin mereview kuliahan atau pertemuan sebelumnya. Ya, di mana kita membahas yang namanya komunikasi. Ya? Ibu ingin tanya nih, komunikasi. Siapa yang bisa ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Hilal Fasla dengan NIM 3K8409. Ingin menjawab pertanyaan yang mengenai apa itu komunikasi. Dengan menurut pendapat saya, komunikasi itu adalah suatu pertukaran dan pemahaman informasi, ide, perasaan antara dua orang atau lebih. Terima kasih. Saya terbatas. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mencegah dan mengelola konflik yang terjadi pada pelaksanaan tugas. Ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesadaran peserta akan peran pemimpin untuk menyelesaikan konflik ataupun masalah untuk mencapai tujuan organisasi. Namanya untuk menyelesaikan konflik itu dilakukan oleh para pemimpin. Baik, agenda pembelajaran kita hari ini adalah membahas yang pertama adalah konsep manajemen konflik, kemudian perubahan pandangan tentang konflik, kemudian metode pengelolaan konflik dengan baik itu bagaimana. Nah, apabila sebuah konflik tidak dapat diselesaikan, ya tidak tuntas, adanya sebuah ancaman. Ini yang bahaya. Ada konflik ini. Misalnya kita lihat dalam sebuah bisnis, ya dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kalau misalnya ini perdebatan dalam jabatan. Ya, ingin naik. Tapi apa itu pengertian konflik? Ada yang tahu apa itu pengertian konflik? Dari ya, Ibu sampaikan tadi. Ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan konflik? Silakan dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Devi Aviani dengan NIM 3K8424 dari Pembangunan. Menurut pendapat saya, konflik adalah pertentangan yang terjadi antara seseorang dengan orang lain.
kelompok yang ya ini kelompok muslim tadi pasti kata misalnya ya geng-geng ya masuk kedua ini terus terjadi adanya apa tawuran ikut studi kasus konflik di perusahaan startup di digital. Oke, silakan selesaikan permasalahan atau konflik yang ada di startup perusahaan startup tersebut. 30 menit waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Silakan di aman, sama dia. Gimana kak? Coba dong, Jadi kita selain koordinasi. Koordinasi dengan siapa ya? Hasil dari pembukaan Ada beberapa langkah untuk mengembangkan strategi komunikasi, yaitu yang pertama, akan menciptakan forum komunikasi yang terjadwal secara rutin seperti mengadakan rapat mingguan, di mana kedua tim akan membahas kemajuan, tantangan, dan kebutuhan masing-masing secara terbuka. Yang kedua, akan mengadopsi platform kolaborasi digital yang memungkinkan berbagi informasi secara real-time. Tiga, kurangnya kemungkinan manajer proyek ini tidak cukup aktif dalam mengkoordinasi komunikasi dan kolaborasi di antara kedua. Menetapkan tujuan bersama yang selaras dengan target perusahaan. Satu, target realistis, menentukan target perlu. Akan memberikan penetapan tujuan bersama secara sederhana. Sebagai manajer, tugasnya adalah membuat kedua tim ini bekerjasama dengan cara yang pertama, tentukan tujuan bersama. Yang kedua, buat rencana yang jelas. Yang ketiga, komunikasi yang baik. 4, rayakan keberhasilannya. Jadi intinya, sebagai manajer harus menjadi penengah dan memastikan bahwa kedua tim bekerjasama untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu penetapan tujuan bersama. Sebagai manajer proyek, untuk membantu kedua tim menetapkan tujuan bersama dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu memfasilitasi komunikasi terbuka, yaitu menyelenggarakan pertemuan terbuka untuk kedua tim untuk membahas target, kendala, dan solusi bersama. Langkah untuk menjalankan konflik tersebut antara lain: 1. Memilih mediator. Mediator yang memiliki kredibilitas dan mengembangkan dalam menyelesaikan konflik antar tim. Selanjutnya, menetapkan aturan dan prosedur untuk Selanjutnya, komunikasi informal, yaitu mendorong komunikasi informal antara kedua tim untuk membangun hubungan yang lebih baik dan memahami perspektif masing-masing. Sekian dari saya. Untuk menyelesaikan konflik antar tim perusahaan perlu mediasi atau negosiasi. dalam tadi telah sampaikan pemecahan atau solusi yang diberikan oleh kelompok paling mengenai konflik antar tim di perusahaan. Ya, sekarang silakan kelompok 3 untuk menyampaikan penyelesaian masalah yang terjadi pada perusahaan startup. Silakan.
tentang konflik antara tim pengembangan dan tim pemasaran berdampak signifikan terhadap proses pengembangan fitur baru. Yang pertama itu ketidakjelasan mengenai prioritas menyebabkan kebingungan di antara anggota tim yang mengarah pada penundaan dalam pengambilan keputusan. Akar konflik terletak pada kurangnya komunikasi dan kolaborasi efektif antara dua tim. Mereka tidak berbagi informasi dan perspektif secara terbuka yang mengakibatkan kesalahpahaman dan ketidaksepakatan. Mengevaluasi kualitas produk yang dihasilkan dan melihat apakah solusi yang diterapkan membantu meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, kolaborasi antar tim. Menilai tingkat kolaborasi antar tim dan melihat apakah solusi yang diterapkan membantu membangun hubungan kerjasama yang lebih baik. Yang keempat, tingkatkan kepuasan tim. Melakukan survei atau wawancara untuk menilai tingkat kepuasan anggota tim terhadap solusi yang diterapkan. dalam tentang kedua tim proyek yang sedang dikerjakan. Yang kedua, mengadakan sesi mediasi yang terstruktur di mana setiap tim dapat menyampaikan pandangan mereka secara bergiliran, diikuti dengan diskusi terbuka. Dan yang terakhir, memfasilitasi pengembangan aksi bersama, di mana kedua tim dapat berkomitmen pada Kolaborasi tim. Mendorong kolaborasi tim dengan penerapan program team building, pelatihan keterampilan kolaborasi, dan penghargaan untuk kerjasama tim. Yang ketiga, definisi peran dan tanggung jawab. Dengan cara menetapkan definisi peran dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap tim dan memastikan bahwa setiap anggota memahami peran mereka. Yang keempat, manajemen konflik. Menerapkan kebijakan manajemen konflik yang jelas termasuk prosedur untuk menyelesaikan konflik. Yang kelima, evaluasi dan penyesuaian. Melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan internal secara berkala untuk manajemen sistem ini. Dari topik yang terjadi pada perusahaan ini, maka mengakibatkan usahanya bukan antara kedua tim, sehingga terjadinya penurunan produk. Dan jika itu terjadi, maka lama-lama perusahaan ini akan kehilangan pelanggan dan Identifikasi inti masalah itu dari studi kasus ini yaitu perbedaan prioritas dan ekspektasi antara tim pengembangan produk dan tim pemasaran. Tim pemasaran berfokus pada pencapaian target penjualan yang ambisius untuk menangkap peluang pasar dengan cepat. Sementara, tim pengembangan mengalami kendala teknis yang menghambat penyelesaian proyek sesuai target waktu yang ditentukan. Akar konflik ini adalah ketidakseimbangan antara harapan realitas dari sisi teknis dan dorongan bisnis yang agresif. Kurangnya pemahaman bersama mengenai kendali masing-masing tim serta tidak adanya komunikasi efektif untuk menetapkan target yang Dari studi kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa konflik antar tim adalah hal yang umum terjadi di perusahaan. Namun, dengan menerapkan strategi komunikasi yang efektif, membangun budaya kolaborasi, dan menerapkan kebijakan internal yang tepat, konflik dapat dicegah dan diselesaikan secara konstruktif. Hal ini akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan. Sampaikan sudah Anda paparkan bagaimana penyelesaian masalah. Dimana kalau kita lihat dari data tersebut, ini pembangunannya antara dua divisi, apa itu pemasaran dan pengembangan. Dan ini berkaitan dengan apa? Komunikasinya tidak lancar, tidak baik dari komunikasi. Ini perlu. Jadi perlu apa yang namanya identifikasi kenapa. Kemudian peran siapa di sini untuk menyelesaikan konflik? Para manajer bisa mendengarkan ya konflik antara divisi pengembangan dengan harus diselesaikan dengan tuntas sehingga ada tujuan, ada solusi untuk peningkatan kebersamaan. Oke, terima kasih untuk hari ini diskusinya berapa semua. Ada lagi yang ditanyakan? Ya cukup untuk hari ini. Sekian pertemuan hari ini mengenai manajemen konflik. Sampai ketemu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.